Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini aku mau menjelaskan mengenai laporan potensi wilayah, yaitu pelatihan pembuatan pupuk kompos di Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Pupuk kompos merupakan proses fermentasi dari kotoran sapi segar. Dalam hal ini, kotoran sapi adalah sebagai bahan baku utamanya. Mengubah kotoran sapi menjadi pupuk kompos sudah menjadi kesepakatan masyarakat Desa Mojosari dalam mengatasi permasalahan yang mereka alami. Permasalahannya adalah apa? Limbah kotoran sapi yang dibuang di beberapa lokasi sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat mengganggu. Dan dalam keadaan ini mendorong masyarakat untuk segera mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya adalah sektor pertanian dengan komoditas andalannya adalah padi. Untuk di sektor peternakan sendiri adalah ada kambing BE dan juga susu segar. Pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk sektor lain yakni sangat potensial juga adalah di sektor pariwisata. Untuk rekayasa perencanaan sendiri, yakni pertama mengidentifikasi kebutuhan pelatihan kegiatan identifikasi pembinaan diharapkan dapat menyiapkan planning atau acara pembinaan. Permasalahan yang mulai timbul ketika ratusan bahkan ribuan peternak yang sekaligus menjadi seorang petani memiliki gagasan yang sama, sekedar dihitung secara sederhana jika satu ekor sapi mengeluarkan kotoran seberat rata-rata 15 kg perharinya, maka jika satu peternakan berisi 5 sapi, maka kotoran dari satu peternakan tersebut sudah 75 kg dan itu hanya baru dari satu peternakan saja. Sehingga para petani masih sedikit sekali memperoleh informasi mengenai pemanfaatan kotoran ternak mereka dalam proses atau dapat dimanfaatkan ulang menjadi pupuk untuk budidaya tanaman padi mereka. Untuk itu menjadi langkah pertama yang wajib dilakukan merupakan mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, antara lain yang pertama menggali informasi langsung menurut warga target melalui diskusi grup yang terfokus. Dan yang kedua adalah menggali informasi melalui aktivitas pengkajian desa secara partisipatif yang kemudian dilanjutkan penggunaan pembuatan planning-planning. Dalam peningkatan aktivitas pada taraf kelompok bisa diperoleh informasi kebutuhan pembinaan tersebut dari warga sendiri. Dan yang ketiga adalah menggali informasi melalui wawancara menggunakan beberapa tokoh warga atau anggota grup tani, kemudian juga bisa menggunakan pengamatan eksklusif terhadap kondisi warga. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pemilihan bentuk dan jenis pelatihan berdasarkan hasil diskusi atau pengumpulan informasi melalui pelaksanaan wawancara yang dapat diketahui bahwa perlu adanya pelatihan yang diinginkan oleh kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua adalah grup inti, di mana yang termasuk dalam kelompok ini merupakan mata pelajaran utama dan sangat penting yang harus dikuasai oleh peserta untuk menambah pengetahuan dan juga keterampilan dalam bidang kegiatan yang dilatihkan atau untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian grup pendukung, di mana mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok ini adalah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta pelatihan yang berguna untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan yang dilatihkan. Untuk mata pelajaran yang dibutuhkan, silabus terdiri dari teori dan praktek. Dan yang selanjutnya adalah modul pelatihan. Dalam pelatihan formal diperlukan perencanaan yang detail. Selain penyusunan kurikulum dan silabus, modul pelatihan juga diperlukan. Untuk itu, perlu dikembangkan modul untuk setiap mata pelajaran yang diberikan. Kemudian yang terakhir yaitu metodologi pembelajaran, di mana pelatihan masyarakat merupakan pendidikan non-formal, sehingga sifatnya berbeda dengan pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah. Dalam pelatihan non-formal untuk orang dewasa, ada beberapa karakteristik peserta yang harus diperhatikan. Ini yang pertama adalah orang dewasa lebih suka menerima saran daripada diajari, dan biasanya menilai dirinya lebih rendah dari kemampuan yang sebenarnya. Kemudian ada juga lebih menyukai hal-hal yang praktis, dan biasanya juga membutuhkan waktu belajar yang relatif lama, membutuhkan suasana yang dekat dan hubungan yang erat, dengan lebih suka dihargai daripada disalahkan, dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulannya adalah mengubah kotoran sapi menjadi pupuk kompos sudah menjadi kesepakatan masyarakat Desa Mojosari dalam mengatasi permasalahan yang mereka alami. Permasalahannya adalah apa? Yakni limbah kotoran sapi yang dibuang di beberapa lokasi sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat mengganggu. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk segera mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga harapan dalam kegiatan ini dapat menghasilkan petani inovator yang bergerak dalam pengembangan pertanian berkelanjutan, terutama dalam memanfaatkan kotoran sapi menjadi komoditas bernilai tambah, sehingga menghasilkan petani yang terampil dalam pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi pupuk kompos. Dalam kegiatan kali ini, saya berharap
para petani, terutama peternak, yang memiliki hewan peliharaan untuk aktif ikut serta dalam pelatihan agar paham dan dapat mengerti bahwa kotoran ternak mereka dapat dijadikan bahan pupuk yang tanpa mereka sadari belum bisa diterapkan secara baik di desa mereka. Dalam hal ini juga dapat dijadikan sebagai peningkatan produktivitas sistem pertanian berkelanjutan.